Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Alia Smaren. Oke, di sini saya akan menjelaskan explicit dan implicit intent pada Android Studio. Oke, pertama saya akan menjelaskan what is intent. Ayo, udah pada tahu belum intent itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Intent adalah sebuah jembatan yang menghubungkan interaksi antar activity di aplikasi Android. Intent juga dapat membawa dan mengirimkan data ke activity lain, bahkan ke aplikasi lain, Gmail, Google Maps, dan sebagainya. Intinya nih ya, intent merupakan mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi. Contohnya, kalian memiliki sebuah halaman activity nih, yang terdapat tombol di dalamnya. Lalu kalian tekan tombol tersebut untuk membuka peta, kamera, atau halaman lainnya. Nah, perpindahan inilah yang dinamakan intent. Gimana? Sudah mulai terbayang nggak nih konsep dari intent? Jika mulai paham, mari kita lanjut. Oke? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan intent itu terbagi menjadi dua, yaitu ada intent implicit dan intent explicit, dan mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau dari implicit intent, itu berfungsi melakukan perpindahan activity halaman menuju ke aplikasi internal smartphone kalian. Contohnya, ketika kalian hendak membuka sebuah kamera. Nah, kalau misalkan explicit intent berfungsi melakukan perpindahan dari halaman pertama ke halaman berikutnya. Explicit intent bekerja dengan menggunakan nama kelas yang dituju. Umumnya, intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen pada satu aplikasi. Dan mereka itu mempunyai perbedaan nih. Nah, kalau misalkan itu perbedaannya, kalau misalkan intent eksplisit, itu perbedaannya ini mirip dengan mengirim pesan langsung kepada teman kalian nih, dengan mengetahui nama mereka. Kalian tahu persis siapa yang akan menerima pesan kalian, seperti mengirim pesan ke Andi. Contoh nih ya, contoh. Dalam Android, ini digunakan ketika kalian ingin memulai komponen, misalnya activity, yang sudah kalian kenal dengan pasti, seperti menunjuk activity dengan nama yang sudah kalian ketahui dan kalian buat. Misalkan implicit intent, ini seperti menuliskan pesan yang berkata, siapapun yang suka bermain sepak bola, tolong hadir dong ke lapangan besok. Nah, kalian tidak tahu siapa yang akan datang, tetapi kalian mengundang siapapun yang suka bermain sepak bola. Dalam Android, ini digunakan ketika kalian ingin meminta sistem Android untuk menjalankan komponen yang bisa menangani tindakan tertentu, seperti membuka kamera, atau memutar musik, atau membuka Google Maps, dan sebagainya. Kalian tidak perlu tahu nama komponennya secara spesifik. Nah, jadi perbedaan utama adalah bahwa explicit intent digunakan untuk memanggil komponen yang diketahui dengan pasti oleh aplikasi kalian, sedangkan implicit intent digunakan untuk meminta sistem Android untuk mencari komponen yang dapat menangani tindakan yang diberikan berdasarkan deskripsi tindakan yang kalian berikan. Tuh guys. Nah, kalau misalkan manfaatnya, kalau dari implicit intent, itu manfaatnya lebih fleksibel dan cocok untuk berinteraksi dengan berbagai aplikasi yang dapat menangani tindakan yang sama, lalu berguna saat kalian ingin berkomunikasi dengan aplikasi lain atau ketika kalian tidak perlu mengontrol komponen yang akan digunakan secara langsung. Nah, kalau dari explicit intent, itu memberikan kalau misalkan dari explicit intent, itu adalah memberikan kontrol yang lebih tepat terhadap
komponen yang akan dijalankan, memungkinkan navigasi internal yang jelas dalam aplikasi kalian sendiri, lalu lebih aman dan andal karena kalian secara eksplisit menentukan komponen yang akan digunakan. Nah, gitu guys manfaat dari dua intent ini. Lalu kesimpulannya bahwa implicit intent digunakan ketika kalian ingin meminta sistem Android untuk menemukan komponen yang sesuai dengan deskripsi tindakan yang kalian berikan. Ini lebih fleksibel dan berguna untuk berinteraksi dengan berbagai aplikasi eksternal dan integrasi aplikasi lain. Nah, lalu kalau misalkan dari explicit intent, itu digunakan ketika kalian ingin secara langsung menjalankan komponen yang kalian kenal dengan pasti dalam aplikasi kalian. Ini memberikan kontrol yang lebih tepat dan jelas atas komponen yang akan dijalankan, lebih aman dan lebih cocok untuk navigasi internal dalam aplikasi kalian sendiri. Jadi, pilihan antara kedua jenis intent tergantung pada kebutuhan dan tujuan aplikasi kalian. Implicit intent memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam berinteraksi dengan aplikasi eksternal, sementara explicit intent memberi kalian kendali yang lebih langsung dan aman dalam aplikasi kalian sendiri loh guys. Oke, segitu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye 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 bye.